Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas sentimeter akan mempresentasikan hasil proyek akhir kami yang berjudul Timber Quality Computer Vision for Device Free Furniture Manufacturing. Di sini saya bersama kelompok saya, yaitu ada Randi Panasuri, Jungsan, Salwa Nabila Fitra, Sapa Konita, Yuli Wahyuni, dan Joya Naura Rizky Sumartanto. Baik, langsung saja ke pematerian yang pertama, yaitu saya akan membacakan latar belakangnya. 22% kayu terbuang dikarenakan kelalaian manusia dalam proses inspeksi tradisional yang mengurangi hasil panen secara keseluruhan dari 63,5% menjadi 47,4%. Menurut Gwen, Alman, dan Thomas, 80% kesalahan manusia menyebabkan cacat kualitas produk. International Journal of Energy Research and Application. Sebab itu, perlu ditingkatkan lagi sistem inspeksi manual dan tradisional yang tidak lagi tergantung kepada manusia, melainkan kepada komputer agar dapat meminimalisir kerugian biaya dan waktu. Baik, untuk pematerian selanjutnya saya silakan kepada pematerian selanjutnya. Selanjutnya, apa masalahnya? Yang ada tiga, efisiensi waktu, akurasi dan konsistensi, dan terakhir biaya. Proses infeksi kayu manual yang tidak efisien, tidak konsisten, dan rentan terhadap kesalahan manusia dapat menyebabkan produk yang cacat sampai ke tangan konsumen dan dapat mengakibatkan pengembalian produk yang merugikan produsen. Hasil kualitas kayu yang menggunakan inspeksi manual hanya dapat mencapai antara 31 sampai 61%. Lalu tujuannya peningkatan kualitas produk dan konsistensi produk, peningkatan efisiensi produksi, dan yang terakhir penghematan biaya. 96,8% tingkat deteksi yang berhasil mendeteksi kayu menggunakan teknologi komputer berdasarkan Mosin et al. 2022. Selama beberapa dekade terakhir, inspeksi otomatis untuk kayu telah menggantikan inspeksi manual di banyak pabrik sawmill di Swedia dan juga banyak negara lain di seluruh dunia. Next. Baik, selanjutnya tentang data acquisition. Pengumpulan data ini mengambil raw data dari site RoboFlow menggunakan Yolka V8. Raw data ini berisikan beberapa wood defect atau kayu yang cacat. Nah, untuk kayu yang cacat tersebut, kami deteksi terbagi menjadi 4. Ada cacat kayu yang retak, lalu cacat mata kayu, kayu yang retak, dan juga kayu yang tidak rata. Lalu terdapat 411 image yang digunakan untuk pemodelan. Bisa kita lihat di gambar di samping. Oke, selanjutnya. Kemudian untuk data exploration, pada tahap pengolahan data menggunakan computer vision, wood defect yang kita deteksi berfokus pada manufacturing. Sebelum pemodelan, kita menganotasi terlebih dahulu. Anotasi melibatkan proses pelabelan gambar dengan menandai dan mengklasifikasikan jenis-jenis wood defect yang ada di dalamnya. Bisa kita lihat juga nih contoh sampel datanya. Pada sampling ini tersendiri, kami menggunakan random sampling untuk pemisahan data seperti pelatihan, validasi, dan pengujian. Tahap ini menggunakan Python dan memilih beberapa gambar yang akan digunakan ke dalam file pelatihan, validasi, dan pengujian. Selanjutnya ada modeling. Pada pemodelan kelompok kami menggunakan pemodelan computer vision, yaitu object detection, untuk mendeteksi wood defect melalui RoboFlow YOLO V8. Deteksi objek menggunakan teknik deep learning yang canggih dapat mempelajari pola dan fitur dalam gambar ini memungkinkan model untuk mengidentifikasi berbagai jenis kayu, termasuk retakan, lubang, goresan, pelapukan, atau kerusakan lainnya. Lalu saat automasi, proses dapat menghemat waktu. Dalam pemodelan object detection wood defect, menggunakan RoboFlow YOLO V8, terdapat beberapa parameter utama yang perlu dipertimbangkan, yaitu yang pertama ada ukuran gambar yang diinput, yang kedua adalah jumlah kelas,
Yang ketiga, perbandingan jumlah data train dan validation. Yang keempat ada batch size. Yang kelima ada ePOS. Dan yang keenam ada learning rate. Selanjutnya ada evaluation. Mengukur kinerja model secara objektif dan memahami kelemahan serta kekuatannya adalah tantangan penting. Selain itu, perlu juga memantau kinerja model secara berkala setelah implementasi untuk memastikan bahwa model tetap efektif dalam mendeteksi cacat kayu dengan akurasi yang tinggi. Tentunya, dalam mengatasi tantangan-tantangan ini memerlukan pendekatan yang hati-hati, kombinasi keterampilan teknis, pemahaman yang mendalam tentang domain masalah, dan eksperimen yang cermat dalam pengembangan model AI untuk deteksi cacat kayu menggunakan RoboVault YOLO V8 ini. Baik, kita langsung masuk. Di sini di posisi ini mengambil cukup cek sepertinya dengan modeling. Eh, di sini kami menggunakan yaitu API ini kita digunakan adalah untuk menjambungkan server yang kita kerjakan untuk modeling AI kami yang akan disambungkan ke cara kerja web. Jadi web kami itu mengambil menggunakan API agar modeling AI kita bisa bekerja. Gitu. Kemudian nanti di sini tadi modeling AI ini dibuat dalam YellowBX yang nanti hasilnya akan menjadi HTML ataupun JavaScript. Oke, baik. Di sini merupakan tampilan web kami yang dimana di sini kita melihat ada upload metodenya maupun di sini kita bisa select file ataupun entry message menggunakan URL. Di sini filter class. Di sini kita mungkin akan para perusahaan ingin melihat JSON filenya ataupun cara image-nya. Di sini ada label. Ini nanti untuk mendeteksikan apakah kayu tersebut ini dilihat cacat apa atau hanya mendeteksi apa saja yang cacatnya. Kita mungkin akan melihat trialnya ya. Dan ini saya akan image dan bisa saya akan on lalu write reference. Baik, kita di sini kelihatan bahwa hasil yang sudah saya masukkan terlihat bahwa terdapat dua cacat yaitu cacat mata kayu dengan confidence 0,73 dan 0,92. Ini merupakan di mana si AI ini untuk mendeteksi tiap eh, cacat atau AI yang sudah kami latih betapa confidence-nya untuk memberikan jawaban cacatnya. Mungkin di sini seperti tadi di website kami ini masih simple dan banyak perlu yang ini berhasil dengan memberikan yang diartikan karena di sini kita hanya menampilkan cacat apa saja yang misalkan perusahaan ataupun user bisa input gitu. Kita tidak aslinya web ini bisa dikembangkan untuk furniture di mana nanti kayu ini bisa disarankan juga oleh modeling AI apakah lebih baik dibuat kursi ataupun lemari ataupun meja. Lalu di sini terdapat fitur confidence slider. Nah, confidence slider ini biasanya untuk computer vision web yang lain sepertinya itu di mana kita ingin mengurangi eh, kecacatan ataupun di mana AI ingin menangkap sebuah kejanggalannya gitu.
Kadang jika confidence terlalu tinggi itu akan menyebabkan AI yang error ataupun sebaliknya yang mungkin rendah. Itu mungkin bisa diimplementasikan di web kami untuk ke depan pengembangan webnya, dan tentunya web kita yang sangat simpel seperti tadi itu bisa kita lebih kembangkan lagi, misalkan ditambah kontak ataupun tim desain segala macamnya. Eh, di- jadi untuk kesimpulannya web kami ini masih sangat simpel dan tetapi fungsi dan cara kerja sangatlah efektif. Lalu kesimpulannya adalah pemodelan AI ini dilakukan menggunakan object detection melalui RoboFlow YOLO V8. Lalu visualisasi hasil deteksi menunjukkan bahwa model dapat mengenali dan menandai cacat dengan jelas pada gambar kayu. Hal ini membantu dalam memberikan umpan balik visual yang berguna bagi operator produksi. Lalu model menunjukkan performa yang baik dengan metrik evaluasi seperti precision, recall, dan advanced score yang tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa model mampu mendeteksi cacat dengan sedikit kesalahan positif dan negatif. Selain itu juga ada saran-saran agar pengerjaan dan pengembangannya lebih optimal. Yang pertama yaitu dataset dipisahkan dengan benar untuk pelatihan, validasi, dan pengujian model AI yang optimal. Lalu pastikan bahwa kualitas data yang dikumpulkan dari RoboFlow memadai dan representatif dari berbagai jenis wood defect. Lalu mengecek ulang bahwa label-label yang diberikan pada gambar akurat dan konsisten untuk memastikan kualitas dataset yang dihasilkan. Lalu verifikasi dan validasi hasil anotasi secara menyeluruh sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya dalam pengembangan model AI. Yang terakhir, mengecek ulang bahwa label-label yang diberikan pada gambar akurat dan konsisten untuk memastikan kualitas dataset yang dihasilkan. Nah, demikian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau hal-hal lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.